Di sebuah SMA yang bernama Westport ada seorang siswa teladan yang bernama Matthew Kidman. Kita panggil aja Matthew ini dengan sebutan Bang Mamat. Bang Mamat punya dua sahabat yang bernama Klitsch dan Ellie. Mereka ini selalu bermain dan belajar bersama sampai-sampai mereka ini memiliki julukan tripod, yang artinya jika salah satu dari mereka itu nggak ada, maka mereka akan menjadi lemah dan tidak berguna. That means that if you kick out one of our legs, then we all fall. A tripod. Yeah, we're a fucking tripod. Saat ini mereka itu udah memasuki masa akhir sekolah, jadi sebentar lagi mereka itu akan lulus. Maka sebelum hari kelulusan, mereka itu rame-rame mengisi buku tahunan yang berisi momen paling berkesan selama bersekolah. Nah, Bang Mamat ini bukanlah siswa nakal kayak teman-temannya yang gemar melakukan hal-hal tidak berakhlak. Sebut saja Hunter, siswa begundal yang rajin melakukan ritual 21+. Kemudian ada seorang siswa bernama Hengki. Dia ini adalah murid jago matematika tapi suka bikin KTP palsu agar bisa masuk klub malam. Bang Mamat pun bingung dan harus mengisi buku itu dengan hal apa. Lawang sepanjang bersekolah yang dilakukannya itu hanya belajar dan belajar. Terkadang ia juga ngiri sama teman-temannya karena dia ini kan laki-laki jomblo dan gak punya pacar. Alhasil Bang Mamat itu diam-diam nyimpen majalah khusus pendidikan. Selain sebagai siswa teladan, Bang Mamat adalah seorang ketua OSIS yang saat ini sedang aktif melakukan penggalangan dana di sekolahnya. Rencananya duit itu akan menjadi beasiswa sekolah dan diberikan kepada seseorang yang bernama Samyang. Samyang adalah anak jenius dari negeri Kamboja yang akan melanjutkan pendidikan di sekolahnya. Karena kejeniusannya, Samyang diprediksi akan menjadi the next Einstein. Ia pun menyebut misi itu dengan sebutan Operation Get Samyang. Melalui sebuah pertemuan yang diadakan di gedung olahraga yang juga dihadiri sama Bapak Wali kelas, Bang Mamat memberitahu kepada teman-temannya kalau duitnya itu udah terkumpul sebanyak $25.000. Teman-temannya langsung menjadi antusias lalu meminta Bang Mamat memutar kiriman video terbaru dari Samyang. Operation Get Samyang. Samyang sent us a new tape. Hi everyone, it's Samyang. I am very excited to be coming soon. So happy. Are you excited? Samyang mendapat sambutan meriah karena para siswa nakal itu tidak sabar untuk menendang bokongnya. Setelah acara selesai, Bang Mamat dan sahabatnya harus kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran agama dari Bapak Solihin. Tapi teman-temannya itu malah pada bolos. Bang Mamat pun berpikir karena udah memasuki masa akhir tahun ajaran sekolah, nggak ada salahnya dong ia tuh mengikuti mereka. Namun karena reputasi sebagai siswa teladan menjadi taruhannya, ia pun membatalkan niatnya. Karena udah terlanjur bolos, Mamat akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Sampai di rumah, Mamat ditanya sama bapak ibunya, "Lah kok udah pulang?" Pak RT yang bernama Bapak Peterson menuduh Mamat itu pasti bolos sekolah. Mamat beralasan kalau ia harus belajar serta mempersiapkan pidatonya. Nah, pidato yang dimaksud adalah sebuah lomba pidato yang diadakan di sekolah. Siapapun yang memenangkannya, maka ia berhak mendapat beasiswa penuh selama berkuliah. Dan BTW, saat ini Bang Mamat itu udah diterima di sebuah perguruan tinggi bergengsi yang bernama Georgetown. Maka dari itu, ia tuh harus belajar dan memenangkan lomba pidato itu bagaimanapun caranya. So I'll just have to blow him away with my speech. Malam harinya, saat membuang sampah ke depan rumah, Mama dikejutkan dengan kehadiran mbak-mbak yang baru saja turun dari mobil. Ia begitu terpesona sampai-sampai tidak memperhatikan kemana ia berjalan. Setelah masuk ke dalam rumah, Bang Mamat langsung nelpon Ellie ngasih tahu kalau dia itu punya tetangga baru, seorang mbak-mbak cantik. Dan ternyata si Ellie ini lagi nonton filmnya Mbah Sugiono, jadi dia tuh tidak begitu fokus dengan teleponnya. Lalu tanpa sengaja, Mamat melihat mbak-mbak itu lagi ganti baju karena dia lupa menutup jendela. Mamat begitu fokus sampai-sampai ia tuh tidak menghiraukan Ellie yang memanggil-manggilnya di telepon. I can see you through my window. Matt. Dude, what the fuck? Dan sialnya mbak-mbak itu memergokinya dan Bang Mamat pun menjadi salah tingkah. Saat Mamat berdiri untuk melihatnya kembali, jendelanya itu ternyata udah ditutup. Lalu terdengar bunyi bel rumah mengagetkannya.
Mbak-mbak itu ternyata mendatangi rumahnya dan Mamat menjadi khawatir dong karena takut mbak-mbak itu ngadu ke bapak ibunya. Untungnya sih enggak. Come down here. What are you doing up there? Lalu ibunya memberitahu kalau mbak-mbak itu bernama Mbak Denil. Dia ini adalah keponakan dari tetangganya yang kini lagi bepergian. Jadi intinya dia itu disuruh menjaga rumahnya untuk sementara waktu. Karena ia baru saja datang dari luar kota, Mbak Denil gak hafal sama jalan sekitar. Lalu ibunya meminta Bang Mamat mengajak Mbak Denil berkeliling dan singkat cerita Mamat dan Mbak Denil pun pergi berjalan-jalan. Kemudian tanpa ada sebab Mbak Denil tuh menghentikan mobilnya. Ia bertanya apakah Mamat menikmati apa yang ia lihat. Ya maksudnya tuh ya tadi yang di jendela itu. Mamat jadi nggak enak dong lalu meminta maaf kepada Mbak Denil. Akan tetapi Mbak Denil tuh tetap nggak terima. Masa Mamat udah badi tapi dia enggak. Nah biar adil si Mamat diminta melepas bajunya dan menaruhnya di dalam mobil. Karena Mamat ketakutan ia pun menuruti keinginannya tapi masih menyiksakan boxernya. Oh, come on, this is good enough. Lalu Mbak Denil mengklakson-klakson mobil agar Bang Mamat mau melepas semuanya. Setelah itu Mbak Denil langsung tancap gas dan meninggalkan Mamat di tengah jalan dalam keadaan tanpa busana. Terpaksa Bang Mamat pulang menggunakan pelampung daripada gondal-gandul diliatin orang-orang. Gak lama kemudian Mbak Denil muncul di belakangnya lalu Bang Mamat segera masuk ke dalam mobilnya. Setelah itu mereka berdua mampir ke sebuah kafetaria dan saling curcol satu sama lain. Diam-diam Bang Mamat ini naksir sama Mbak Denil. Ya selain jomblo Mbak Denil itu begitu cantik dan juga seksi. Good night. Good night. Keesokan harinya Mamat menemui Eli yang lagi berlatih pedang. Ia menceritakan kejadian luar biasa yang dialaminya semalam. Lalu Eli bertanya, emangnya Mamat udah jadian sama dia, lawang gandengan aja enggak? Menurutnya, jalan terbaik untuk mendapatkannya adalah dengan melakukan pergondongan bersamanya. Eli juga berkata kalau Mamat itu bodoh karena tidak mau melakukannya. Saat pelajaran di sekolah, konsentrasi Bang Mamat buyar karena Mbak Denil tiba-tiba nongol di luar jendela. Namanya juga lagi di mabuk cinta, Bang Mamat langsung geloyor keluar menemui Mbak Denil. Hari berganti hari, mereka pun menjadi semakin dekat satu sama lain. Sepulang sekolah, Bang Mamat bercerita kalau ia tuh lagi disibukkan dengan aktivitas penggalangan dana. Akan tetapi, Bang Mamat tidak akan mengambil sepeser pun dari penggalangan dana tersebut, karena perbuatan itu amatlah tercela. Duit itu akan ia berikan kepada Samyang, anak jenius dari negeri Kamboja agar bisa bersekolah di sini. Mendengar ceritanya, Mbak Denil menjadi senang. Selain Bang Mamat ini ganteng, ternyata dia tuh juga anak yang berjiwa sosial tinggi. Malam itu, Mbak Denil mengajak Bang Mamat pergi ke halaman sebuah rumah. Di tempat itu terdapat kolam renang, lalu Mbak Denil mengajak Mamat berenang di sana. Nah, saat lagi asik berenang, tiba-tiba lampu di dalam rumah tuh menyala. Dan ternyata rumah itu adalah rumah Bapak Salingger, wali kelasnya. Takut ketahuan, mereka berdua pun kabur dari sana dalam keadaan kuyup basah. Oke, sekarang kita pindah ke lain tempat. Di rumahnya, Eli dan Glitch lagi asik nonton film horor. Keasikan mereka terganggu suara bel pintu yang ternyata Bang Mamat dan Mbak Denil. Mereka tuh sengaja mampir untuk numpang ke toilet. Saat melihat Mbak Denil, Eli tuh seperti pernah melihatnya, tapi entah kapan dan di mana. Keesokan harinya, Eli mengajak Bang Mamat pergi ke ruang studio di sekolah. Dan by the way, Eli ini punya bakat dan bercita-cita ingin menjadi seorang sutradara terkenal. Lalu ia menunjukkan sebuah film yang dibintangi mirip Mbak Denil. Oh, excellent, Grasshopper. Film itu bukanlah film biasa, melainkan film yang dikhususkan untuk orang-orang dewasa. Awalnya Bang Mamat tuh nggak percaya, tapi setelah diperhatikan dengan seksama, pemeran wanita itu benar-benar Mbak Denil. Bang Mamat menjadi panas lalu segera pulang ke rumah. Setelah melihat video tersebut, Bang Mamat pun menjadi galau dan mulai berpikir macam-macam. Apa yang dilakukan sama Mas Eli ini sebenarnya ya nggak salah, lawang dia tuh kan hanya ingin menunjukkan kebenaran daripada mengetahui belakangan saat hubungan mereka sudah serius. Eli juga berpesan alangkah lebih baik Bang Mamat bertanya langsung kepadanya, atau mungkin mengajaknya menginap di suatu tempat untuk mengetahui bagaimana responnya.
Kemudian di malam harinya Bang Mamat mengajak Mbak Daniel pergi ke sebuah losmen. Untuk sesaat mereka tuh saling pandang memandang. Nah, Mbak Daniel ini kan sudah berpengalaman, jadi dia tuh paham apa keinginan Bang Mamat. Lalu Mbak Daniel bertanya apakah Mamat ingin bubuk bersamanya. Nah, Bang Mamat langsung menjadi gugup lalu bertanya, kenapa kamu Mbak Daniel melakukan semua ini? Mbak Daniel langsung paham apa maksud Mamat. Ia menduga Mamat pernah melihat salah satu videonya. Mbak Daniel pun menjadi kecewa karena Mamat sudah menganggapnya tidak berharga. Lalu Mbak Daniel memberitahu apa alasan ia tidak ingin menceritakannya, karena ia tuh sudah move on dari pekerjaan tersebut. Selain itu, Mbak Daniel juga percaya bahwa Bang Mamat akan mencintainya dengan tulus. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun berpisah. Nah, jadi teman-teman, seandainya kalian tuh memiliki seorang kekasih, ada baiknya kalian tuh saling terbuka satu sama lain. Selain itu, jika memang sudah niat untuk saling memiliki, maka cintailah dengan tulus dan apa adanya. Karena yang terpenting itu adalah apa yang akan terjadi di masa depan dan bukan yang sudah terjadi di masa lalu. Terkadang saat kita berusaha mencari yang sempurna, maka justru kita akan kehilangan yang terbaik. Hari-hari berikutnya Mbak Daniel tuh nggak pernah kelihatan lagi. Bang Mamat akhirnya kembali fokus bersekolah untuk mengejar ketertinggalan. Hari demi hari Bang Mamat tuh semakin gelisah karena merindukan sosok Mbak Daniel. Sebenarnya sih bukan salah Bang Mamat juga, lawang dia ini kan masih anak remaja dan belum berpengalaman. Namun sebagai seorang lelaki, Bang Mamat tuh harus gentle. Ia akan pergi ke rumah Mbak Daniel untuk meminta maaf dan bagaimanapun caranya mereka tuh harus bisa balikan. All I want is just for us to go back to normal again. I've just been crazy lately. I mean, the only thing I care about is you. You know, it's killing me. You know. Talk about this later. Saat lagi mengutarakan niatnya, tiba-tiba muncul seorang lelaki bernama Kelly. It's a real nice place you got here. Dan ternyata Kelly itu sudah sejak tadi menguping pembicaraan mereka, lalu menyebut kalau Bang Mamat adalah pria sejati. Mbak Daniel dan Kelly ternyata udah janjian kalau mereka tuh akan pergi ke sebuah klub malam untuk membahas pekerjaan. Lalu Kelly menawari Bang Mamat kalau mau ya dia tuh boleh ikut. You coming with us? Let's get school tomorrow. I'm cool. Like, where are we going? Akan tetapi Mbak Daniel langsung melarangnya karena Mamat besok tuh harus bersekolah. Tapi Bang Mamat bersikeras kalau ia tidak masalah jika harus pergi bersama mereka. Sampai di sebuah klub malam, Kelly memperkenalkan diri kalau dia itu adalah seorang produser. Bukan produser biasa, melainkan produser film dewasa. Ia dan Mbak Daniel ternyata pernah bekerja sama dalam pembuatan sebuah film. Mbak Daniel pun merasa tidak nyaman dengan pembicaraan tersebut lalu pergi ke toilet. Ditambah Bang Mamat tuh sok-sokan menghisap cerutu biar dianggap jago. Keesokan harinya, Bang Mamat dan teman-teman sekelasnya mendapat pelajaran bimbingan konseling. Bu guru menunjukkan sebuah film tentang pendidikan bercocok tanam. Tujuannya agar para siswa tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, terutama aktivitas ritual tanam benih yang marak terjadi saat malam pesta dansa menjelang kelulusan. Pendidikan bercocok tanam memang ada baiknya disampaikan saat anak-anak menginjak masa remaja. Namun harus disampaikan dengan baik dan benar, agar mereka menjadi pribadi yang mawas dan tidak kebablasan, apalagi MBA, mariage by accident. Sepulang sekolah, Mama terkejut karena Kelly ada di parkiran sedang menggoda gadis-gadis. This fucker right here. Hey, Maddie, you didn't tell me you got some serious burners at your... Kelly sengaja datang untuk melihat bakat terpendam di sekolahnya. Barangkali ia bisa membuat film dengan tema kenakalan siswa di sekolah. Selain itu, daripada nganggur, ia ingin menghabiskan waktu bersama Bang Mamat. Mereka berdua kemudian pergi ke sebuah bank di mana Bang Mamat tuh menyimpan uang hasil penggalangan dana. Ia hanya ingin memastikan berapa jumlahnya dan apakah sudah siap untuk diambil. Kelly diam-diam memperhatikan berapa banyak uang yang dimiliki Mamat yang ternyata lumayan banyak. Ibu Teller bertanya siapa pria yang sedang bersamanya. Bang Mamat bilang kalau dia adalah wali kelasnya agar Ibu Teller tidak menaruh curiga terhadapnya. Sadar dirinya diperhatikan, Kelly mengeluarkan jurus mautnya untuk merayu Ibu Teller. Ibu Teller ini ternyata lemah iman karena termakan rayuan gombal Bang Kelly.
Sore harinya, Bang Mamat melihat Mbak Daniel berkemas-kemas. Kelly memberitahu bahwa mereka akan pergi ke Las Vegas. Di sana, ia akan mengenalkan Mbak Daniel kepada publik bahwa ia akan menjadi artis di salah satu filmnya, tentu saja film dewasa. Perasaan Bang Mamat pun hancur mendengarnya. Ia berusaha mencegahnya, namun Mbak Daniel bersikeras. Ia pasrah, mungkin sudah menjadi jalan hidupnya menjadi bintang film dewasa. Akan lebih baik jika Bang Mamat melupakannya lalu mencari penggantinya. Keputusan Mbak Daniel itu membuat hati Mamat menjadi kacau balau. Ia pun mencurahkan isi hatinya kepada kedua sahabatnya. Bang Mamat berkata bahwa ia akan menyusul Mbak Daniel ke Las Vegas. Apapun akan ia lakukan agar Daniel tidak terjerumus kembali ke dalam bisnis kelam. Alih-alih mencegahnya, kedua sahabatnya pun mendukungnya lalu memutuskan akan menemaninya. Jadi singkat cerita, mereka bertiga pun pergi ke Las Vegas. Awalnya mereka tuh dilarang masuk oleh petugas keamanan karena dikira wartawan. Lalu Ellie menjelaskan kalau mereka hanyalah anak sekolah yang sedang mencari bahan untuk membuat karya tulis. Gak butuh waktu lama, mereka menemukan Mbak Daniel sedang berada di atas panggung dengan poster raksasa yang ada di belakangnya. Daniel menjadi kesal lalu bertanya, kenapa Bang Mamat datang ke sini? Sebaiknya ia pulang mengerjakan PR dan jangan mengganggunya lagi. Tanpa sengaja, mereka bertemu dengan seorang produser ternama yang bernama Hugo. Sudah lama Hugo tuh menawari Mbak Daniel agar mau bekerja sama dengannya. Nah, Hugo ini adalah saingan Kelly. Kelly meminta Hugo jangan mengganggu Daniel karena sudah terikat kontrak dengannya. Maddie, what are you doing here? Kelly juga heran melihat Bang Mamat berada di sini. I really don't think Danielle wants to be here right now. Mamat memberitahu Kelly kalau ia akan mengajak Mbak Daniel pulang bagaimanapun caranya. Kelly kemudian mengajak Mamat berbicara berdua. Do not piss me off. Yang memintanya agar segera pergi dari sini. Kelly tidak ingin Daniel membatalkan perjanjian mereka yang bisa membuatnya rugi ratusan juta. Jika Mamat tidak menurut, Kelly tuh gak segan untuk menghabisinya. Apa boleh buat, karena hari sudah semakin larut, kedua sahabatnya mengajak Mamat untuk segera pulang. Ia diingatkan bahwa besok malam Bang Mamat harus hadir dalam lomba pidatonya. Mamat mengiyakan, namun sebelum pulang ia tuh ingin berpamitan kepada Mbak Daniel terlebih dahulu. Bang Mamat memberikan sebuah kertas kepada Mbak Daniel lalu berkata bahwa seharusnya ia tidak berada di sini. Kertas itu berisi gambar milik Daniel yang ia gambar saat mereka berkenalan untuk pertama kalinya. Padahal saat itu Mbak Daniel sudah membuang gambarnya, namun ternyata Bang Mamat diam-diam menyimpannya selama ini. Mbak Daniel tidak menyangka sedalam itu cinta Bang Mamat terhadapnya. Keesokan paginya, saat Mamat sedang berlatih lomba pidato, Daniel muncul di hadapannya. Ia memutuskan memilih Bang Mamat dan tidak akan pernah kembali lagi pada pekerjaan lamanya. Sebelum masuk ke kelas, Bang Mamat meminta Daniel agar mau menemaninya di lomba pidato dan tentu saja Daniel bersedia. I would love to. Saat lagi pelajaran, Kelly mendadak muncul di depan pintu kelas. Ia langsung masuk ke dalam lalu marah-marah kepada Bang Mamat. Bang Mamat harus mengganti kerugiannya karena Daniel kabur membatalkan kesepakatan mereka. Lalu Kelly membawa Bang Mamat pergi bersamanya. Saat menuju parkiran, para siswa nakal ternyata sedang asik duduk di atas mobil miliknya. Bahkan mereka berani mengajak Kelly. Dan tentu saja mereka itu bukan tandingan Kelly. Sekali gertak, anak-anak begundal itu langsung lari terbirit-birit. Sampai ke sebuah tempat sepi, Kelly melampiaskan kekesalannya dengan mengajar Bang Mamat. Tapi ia juga merasa kasihan lalu memberinya obat pengurang rasa sakit. Kelly kemudian membawanya ke sebuah rumah lalu memintanya mencuri sebuah piala sebagai ganti rugi kepadanya. Setelah itu ia berjanji tidak akan mengganggu Daniel dan dirinya. Bang Mamat menuruti kemauannya lalu masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari piala yang dimaksud. Dan ternyata Kelly itu hanya menjebaknya. Ia malah menelpon polisi lalu melaporkan bahwa sedang terjadi pencurian di sebuah rumah. Setelah Bang Mamat berhasil menemukan piala yang dimaksud, pemilik rumah memergokinya yang ternyata rumah itu adalah rumahnya Pak Hugo.
Mamat bergegas kabur dari sana dan berhasil bersembunyi. Bang Mamat kemudian menelpon sahabatnya agar mereka datang menjemput lalu mengantar ke sekolah. Hari sudah semakin sore, jika terlambat maka ia akan gugur dalam lomba pidato. Di perjalanan, Bang Mamat mulai bertingkah aneh. Ia tertawa sendiri seperti orang gila, dan ternyata obat yang diberikan Kelly sebelumnya adalah sejenis narkoboy yang membuatnya melayang. Setelah menjemput Mbak Daniel, mereka bergegas menuju sekolah. Mereka sedikit terlambat, namun untungnya gilirannya tuh belum dimulai. Wajahnya yang bonyok dan pengaruh obat itu menarik perhatian orang-orang. Bahkan saat berpidato, pikirannya kosong lalu membuang kertas pidato miliknya. Meski begitu, Bang Mamat tetap berusaha berpidato dengan baik, terutama keberadaan Mbak Daniel yang menyadarkan dirinya. Ia berpidato tentang arti sebuah menghargai orang lain, seberapa penting mereka di dalam hidup dan pengaruh besar yang mereka buat saat berada di dekatnya. Pidatonya tuh sedikit melenceng dari tema yang ditentukan, namun malah mendapat standing applause dari para tamu. Namun sayangnya, Bang Mamat tuh tidak memenangkan pidato tersebut dan harus merelakan beasiswa kuliahnya jatuh ke teman sekolahnya. Setidaknya Bang Mamat masih memiliki Mbak Daniel. Keesokan paginya, Mamat pergi ke bank untuk mengambil uang karena sudah saatnya diberikan kepada Samyang. Ibu teller berkata kalau uangnya tuh udah diambil sama bapak wali kelasnya. Bang Mamat menjadi lemas lalu berkata kalau pria itu sebenarnya bukan wali kelasnya. Ia menyalahkan ibu teller kenapa memberikan uang itu begitu saja tanpa meminta identitas dan bertanya kepada dirinya. Ibu teller pun gak terima Mamat menyalahkannya, lalu ia berkata jangan-jangan Bang Mamat tuh bersekongkol dengan pria itu lalu akan melapor kepada polisi. Bang Mamat menjadi panik lalu meminta ibu teller jangan melapor. Ia berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Jadi teman-teman, tindakan ibu teller ini jangan ditiru ya, asal memberikan uang tanpa meminta identitas. Samyang, what's wrong, my son? Oh my God. Matthew kidnapped. Son of a... He fucked me, mommy. Sampai di rumah, Bang Mamat menceritakan kesialan yang ia alami. Bagaimana cara mendapatkan $25.000 dalam waktu sekejap. Jika tidak, pihak kepolisian akan menangkapnya dengan tuduhan penggelapan dana. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan bagaimana jika mereka itu membuat sebuah film tentang pendidikan bercocok tanam dengan tema malam kelulusan. Tujuannya untuk memberi edukasi bagi para siswa pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas. Kebetulan besok adalah malam pesta dansa, di mana kebanyakan para siswa akan merayakan dengan melakukan ritual bersama pasangannya masing-masing. Mereka bisa sekalian mengambil gambar bebarengan dengan dimulainya acara tersebut. Sejak dulu, Ellie itu bercita-cita menjadi sutradara film. Mungkin ini adalah kesempatan untuknya membuktikan diri. Membuat film profesional tidaklah mudah, mereka juga butuh dana dan dukungan artis untuk membuatnya. Karena itu, Mbak Daniel mengajak Bang Mamat menemui Pak Hugo, seorang produser film. Sampai di sana, Bang Mamat meminta maaf kalau ia sudah mencuri di rumahnya. Hugo pun setuju dengan ide mereka. Jika film itu selesai, Hugo akan mengurus biaya sekolah Samyang dan keuntungan akan dibagi menjadi 2. Bahkan Pak Hugo menawari artisnya untuk membintangi film tersebut. Nah, yang jadi masalah mereka tuh belum mendapatkan pemeran laki-lakinya. Bang Mamat kemudian kepikiran teman-teman nakalnya di sekolah, siapa tahu mereka tuh tertarik untuk ikut bergabung. Di malam pesta dansa, Bang Mamat dan kedua sahabatnya mengajak rekan artisnya masuk ke dalam ruangan. Sontak kedatangan mereka menarik perhatian orang-orang termasuk bapak dan ibu guru. Sesuai yang diharapkan, siswa begundal itu menghampiri Bang Mamat. Mereka bertanya apakah para wanita itu adalah para artis. Bang Mamat menjawab apakah teman-temannya mau bermain film dengan mereka. Tentu saja mereka langsung bersemangat. Setelah persiapan selesai, mereka langsung memulai pengambilan gambar. Bang Mamat melihat bahwa kedua sahabatnya itu mampu mengendalikan situasi. Karena itu, ia punya waktu luang untuk mengajak Mbak Daniel berdansa dengannya. Namun, masalah mulai terjadi. Siswa begundal itu ternyata tidak cukup tangguh. Mereka layu sebelum berkembang. Bang Mamat menjadi bingung kemana ia harus mencari pemeran pria. Jika film itu tidak selesai, Bang Mamat tidak akan mendapatkan uangnya. Apa boleh buat, Bang Mamat akhirnya memutuskan untuk menjadi pemeran laki-lakinya. Setelah berganti baju, Bang Mamat mendadak ingat akan Mbak Daniel.
Lalu ia mengurungkan niatnya, lebih baik ia tuh dipenjara daripada harus menyakiti wanita yang dicintainya. Ellie sebenarnya mau saja menjadi pemerannya, tapi ia tidak akan bisa berkonsentrasi jika harus melakukannya sambil menjadi sutradara. Dan pada akhirnya Glitch menawarkan diri untuk menjadi pemeran utamanya. Awalnya Ellie dan Bang Mamat tuh menolak, lawang Glitch ini kan kutu buku, mana bisa ia tuh berperan begituan. Namun Glitch bersungguh-sungguh. Ia masih memegang prinsip bahwa mereka bertiga adalah tripod. Nah, di luar dugaan, Glitch tuh bermain dengan sangat baik. Di balik keluguannya, dia adalah pria yang sangat berbakat. Dan pada akhirnya, syuting berjalan dengan lancar dan setelah acara selesai, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. The tape's not here. I can't find it. What do you mean it's gone? You calm down. It's gone. Dan ternyata yang mencuri kaset video itu adalah Kelly. Di ruang tamu, Kelly sudah berkumpul dengan kedua orang tuanya. Bahkan wali kelasnya Pak Salinger juga diminta Kelly untuk datang ke rumahnya. Kelly berkata kalau Mamat ini telah mencuri idenya dengan membuat film bertema pesta dansa di sekolah. Ia meminta Mamat memberikan setengah bagian dari penjualan film tersebut kepadanya. Jika tidak, ia akan menunjukkan video plus-plus itu kepada orang tua dan wali kelasnya. Bang Mamat gak peduli, daripada kehilangan uang dan dipenjara, ia membiarkan Kelly memutar video tersebut di hadapan orang tua dan wali kelasnya. Saat menonton video tersebut, mereka tuh bukannya marah, namun malah memuji kalau video tersebut sangatlah bagus. Film itu ternyata tidak seperti yang Kelly bayangkan, berisi pesta liar dan adegan tidak senonoh lainnya, melainkan sebuah video edukasi pendidikan pranikah agar para remaja tidak kebablasan dalam pergaulan. Bapak wali kelas juga menyadari mungkin mereka perlu lebih terbuka kepada para remaja untuk mengarahkan mereka menjalani kehidupan yang lebih baik. Maybe this is the only way you can reach him. This could really sell, don't you think? I think it's a great idea. This is interesting, Matthew. You just might have something here, Matthew. Kelly terpaksa mengakui kekalahannya lalu mengembalikan video itu kepada Bang Mamat. Singkat cerita, film yang mereka buat menjadi film edukasi yang sangat laris. Mereka bertiga pun meraih kesuksesan. Bang Mamat berhasil mendatangkan Samyang ke sekolahnya. Ia juga mampu membiayai kuliahnya sendiri dan tentu saja mendapatkan hati Mbak Denil, cewek tetangganya. Film itu menjadi batu loncatan Ellie yang kini banjir tawaran pekerjaan menjadi sutradara. Sedangkan Glitch yang sebelumnya siswa culun kini menjadi populer di kalangan para wanita. Meski sukses besar, jati diri Bang Mamat tetap dirahasiakan oleh produser Hugo. Hal itu bertujuan agar Bang Mamat dapat menjalani kehidupan normal sembari menyelesaikan pendidikannya. Tidak lupa Bang Mamat mengirimi Kelly sekotak cerutu mahal. Ia sangat berterima kasih karena Bang Kelly pernah menjadi sahabat serta wali kelasnya ya meskipun orang itu sangat menyebalkan. Namun yang terpenting di dalam hidupnya saat ini adalah Mbak Denil dan akhirnya film pun selesai. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah apa arti sebuah ketulusan. Jika kamu berusaha mencari yang sempurna, maka mungkin saja kamu akan kehilangan yang terbaik. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video. Oke, jadi kali ini aku mau nunjukin ke kalian gimana proses editing sebuah video alur cerita film. Ngedit video alur cerita film itu kan beda ya sama ngedit video biasa, dimana kita itu lalu kita sesuaikan dengan narasi yang udah kita buat.